Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ngikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, oh, mengikut-Mu Yesus seumur hidupku, sepanjang usiaku, mengiring-Mu Tuhan. Oh, mengikut-Mu Yesus, mengiring-Mu selamanya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, berkenan bagimu Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Tuntun jalan kami Tuhan, supaya hidup kami berkemenangan di dalam Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, 2 Raja-Raja 15 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asarya anak Amasya, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asarya dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Asarya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu, wafatnya Raja Amasya di Lakis membuat Asarya bin Amasya, yang disebut juga Raja Usia, mendapat tampuk kerajaan di usia yang masih belia, yaitu usia 16 tahun. Kemudian Asarya atau yang disebut juga Usia memerintah selama 52 tahun. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mengizinkan Raja Asarya atau yang disebut juga Usia memimpin Yehuda 52 tahun dalam kedamaian dan ketenangan tanpa adanya peperangan. Tetapi di catatan hidupnya, penyakit kusta membuat Asarya wafat, dan dicatat di sana kusta itu karena tulah yang dari Tuhan. Mengapa Asarya yang disebut juga Raja Usia ditulahin Tuhan? Padahal di ayat 3 dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, Raja Asarya atau yang disebut juga Usia, raja yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang membuat Tuhan tidak berkenan, yaitu sebagai raja dia membiarkan bukit-bukit pengorbanan tetap ada dan membuat bangsa Yehuda mempersembahkan korban-korban di bukit pengorbanan itu. Hal ini sangat menyakiti hati Tuhan. Maka di ayat 5 dikatakan Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya.
Apa pesan firman Tuhan pada pagi hari ini? Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagi seorang pemimpin, urusan ibadah itu tidak hanya urusan secara pribadi, tetapi juga menjadi kewajibannya memimpin rakyatnya, orang-orang yang dipimpinnya, untuk juga datang beribadah kepada Tuhan. Secara pribadi Raja Asaria atau yang disebut juga Uzia beribadah dengan rajin, maka dicatat ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan secara pribadi. Tetapi secara kepemimpinannya dia berdosa terhadap Tuhan karena membiarkan bukit-bukit pengorbanan tetap ada. Padahal dia punya kuasa untuk mengatur kerajaannya, untuk meruntuhkan bukit-bukit pengorbanan itu, untuk mengarahkan rakyatnya menyembah hanya kepada Allah saja. Tetapi ia membiarkan itu semua. Dan itu berdosa di hadapan Tuhan. Mendatangkan tulah, kusta, yang akhirnya membawa kematian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sebagai orang tua, suami mengepalai keluarga, istri juga orang tua bagi anak-anak, kita berkewajiban membawa anak-anak kita kepada Tuhan, membawa keluarga kita kepada Tuhan. Urusan ibadah, selama kita diberi wewenang sebagai orang tua, kita mesti mengarahkan anak-anak kita. Demikian juga kalau kita diberkati sebagai pimpinan di perusahaan, sebagai pemimpin di masyarakat, siapa yang ada di bawah pengaruh kita, semestinya kita membawa pengaruh secara imani juga. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita. Inilah kebenaran firman Tuhan, supaya kepemimpinan kita langgeng sampai akhir hidup kita, dan tidak ada catatan yang negatif. Maka kita mesti setia kepada Tuhan, baik setia secara pribadi maupun juga tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, di mana kita bisa memimpin umat Tuhan, keluarga, dan juga mungkin anak buah karyawan kita. Rahmat Tuhan menyertai, kuasa dan pengurapannya menyertai para pemimpin yang hatinya menyembah kepada Tuhan dan menolong kita untuk menjadi pengaruh yang baik. Inilah kebenaran firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Firman-Mu mengingatkan ada tugas panggilan bagi seorang pemimpin untuk membawa orang-orang yang dipimpinnya datang beribadah kepada Tuhan. Setidaknya kami membawa pengaruh rohani kepada orang-orang yang Kau percayakan kami pimpin. Maka Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kepemimpinan kami efektif dan kami dapat membawa pengaruh yang rohani kepada orang-orang yang kami pimpin. Di dalam keluarga, istri dan anak-anak kami, di dalam perusahaan, anak-anak buah kami, di dalam masyarakat, orang-orang yang Kau percayakan ada dalam pengaruh kami. Tuhan, Engkau menolong kami. Pengurapan yang dari-Mu memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, menyertai perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Pemimpin yang efektif. Shalom.